Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, berjumpa lagi di Kemas Kemis, kemasan menarik, penjualan naik. Masih bersama saya Uun Agung Prasetyo. Di video kali ini kita akan membahas tentang izin edar produk makanan yang harus dicantumkan di dalam sebuah kemasan. Nah, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa ya di subscribe dulu channel Satu Asa dan diaktifkan loncengnya teman-teman. Jika kita melihat sebuah kemasan produk makanan atau produk-produk yang lainnya, pasti memiliki sebuah izin edar tertentu. Nah, untuk produk makanan, biasanya yang umum digunakan izin edarnya adalah PIRT dan juga BPOM. PIRT itu apa dan BPOM itu apa? Apakah semua produk makanan itu juga wajib harus diberikan izin edarnya? Akan kita bahas di video kali ini. Kita mulai dari izin edar dulu, atau PIRT atau BPOM. Nah, PIRT BPOM itu adalah izin edar yang harus dimiliki sebuah produk ketika produk tersebut akan dijual dan dipasarkan seluasnya atau diedarkan seluas-luasnya. Jadi harus memiliki izin edarnya, yaitu PIRT atau BPOM lah. PIRT itu produk apa dan BPOM itu produk apa? Nah, PIRT biasanya digunakan untuk produk-produk makanan kering. Jadi produk-produk makanan kering itu yang digunakan adalah PIRT, misal keripik atau roti, itu PIRT, cukup menggunakan PIRT. Dan kalau untuk BPOM, umumnya untuk produk-produk yang menggunakan teknologi tertentu dalam proses produksinya. Jadi kalau menggunakan teknologi tertentu dalam proses produksinya, berarti harus menggunakan BPOM, misalnya merubah dari sebuah produk cair menjadi produk serbuk. Nah, itu kan ada teknologi tertentunya. Nah, itu akan bisa menjadi izinnya, yaitu izin BPOM. Nah, atau produk-produk basah itu juga izinnya izin BPOM. Teknologi tertentu termasuk juga frozen ya teman-teman ya. Jadi frozen atau pendinginan atau pembekuan itu juga termasuk teknologi tertentu. Jadi banyak nih pelaku-pelaku UKM yang usahanya frozen. Nah, ini sangat terkendala kalau harus menggunakan izin BPOM. Karena prosesnya juga panjang ya teman-teman ya. Tidak sekali proses langsung jadi, tapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas apakah semua akan diizin edarkan cuma produk makanan. Nah, ternyata ada beberapa produk makanan yang tidak harus memiliki izin edar tertentu. Produknya itu seperti apa? Produknya itu adalah pangan olahan yang tidak wajib memiliki izin edar Badan POM dan izin produksi SPP PIRT, yaitu adalah 1. Masa simpan kurang dari 7 hari. Jadi kalau produknya teman-teman itu dijual atau diedarkan dengan masa simpan atau kadaluarsanya kurang dari 7 hari, berarti tidak wajib untuk memiliki izin PIRT atau BPOM. Yang kedua, diimpor dalam jumlah kecil. Nah, kalau produknya teman-teman bukan diproduksi dalam negeri, itu bisa diedarkan tanpa izin edar BPOM atau PIRT, tetapi dalam jumlah yang kecil, tidak dalam jumlah yang massal. Selanjutnya, yang ketiga, digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Nah, jadi kalau teman-teman memproduksi bahan setengah jadi atau bukan bahan yang langsung ready to use atau langsung dimakan, atau untuk suplai ke produsen yang lebih besar lagi, nah, maka produk tersebut tidak usah memiliki izin edar tertentu. Misal teman-teman membuat produk adalah tepung mokaf misal ya. Nah, tepung mokaf itu terus teman-teman suplaikan ke pabrik pembuatan mie dengan bahan mokaf. Berarti tepung mokaf tersebut tidak harus memiliki izin edarnya. Yang keempat, pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Nah, jadi teman-teman bisa memproduksi massal dalam jumlah besar, tapi tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Nah, ini maksudnya adalah teman-teman menjual produk tersebut hanya untuk kalangan tersendiri. Jadi tidak untuk diedarkan secara langsung, secara luas ke konsumen yang umum, tapi hanya ke kalangan tersendiri. Biasanya di label kemasannya akan ditulis dijual untuk kalangan sendiri. Jadi itu juga tidak wajib memiliki izin edar walaupun diproduksi secara massal. Yang selanjutnya, yang poin kelima adalah
diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Nah, diolah dan dikemas di hadapan pembeli ini berarti juga tidak wajib untuk memiliki izin PIRT atau BPOM. Yang dikemas dan diolah di hadapan pembeli adalah misal di warung-warung makan, warung bakso atau warung mie ayam. Nah, itu tidak wajib memiliki PIRT atau BPOM karena produknya diolah dan dikemas atau disajikan langsung di hadapan pembelinya. Yang keenam adalah pangan siap saji. Nah, pangan siap saji termasuk tadi ya di restoran-restoran atau di warung makan. Nah, ketika langsung siap disajikan berarti tidak harus memiliki izin edar karena tidak diedarkan produknya atau langsung disajikan untuk langsung dimakan oleh konsumennya. Seperti itu. Nah, itu adalah 6 kriteria produk yang tidak wajib memiliki PIRT. Nah, teman-teman produknya ada di kriteria yang mana? Kalau memang teman-teman tidak masuk di antara kriteria tersebut, berarti teman-teman wajib harus memiliki PIRT atau BPOM. Kaitannya dengan legal PIRT atau BPOM, kalau produk teman-teman diedarkan secara luas, tidak masuk dalam 6 kategori yang sudah disampaikan tadi, mohon maaf teman-teman, berarti teman-teman produknya secara legalnya itu belum memiliki legal untuk diedarkan secara luas. Terus konsekuensinya apa? Konsekuensinya teman-teman bisa dikenakan pertanggungjawaban secara legalnya. Nah, jika ada, biasanya kalau di toko-toko swalayan atau di pasar-pasar gitu ya, ada kadang sidak ya dari pihak pemerintah. Nah, itu untuk mencari produk-produk yang biasanya belum memiliki izin edar. Jadi kalau produknya teman-teman yang termasuk dan terkena sidak, nah itu ada konsekuensi legal yang harus teman-teman pertanggungjawabkan. Jadi kalau teman-teman memang di luar 6 kriteria yang tadi, entah itu produknya nanti produk kering atau produk basah yang diurus izinnya mau PIRT atau BPOM, nah itu teman-teman harus wajib punya ya dan diproses. Nah, walaupun juga teman-teman sudah sesuai dengan 6 kriteria yang tadi, teman-teman harus tetap komunikasi dengan dinas terkait ya untuk kaitannya perizinan ini, walaupun teman-teman masuk dalam 6 kategori yang tidak wajib memiliki. Supaya apa? Supaya teman-teman juga ada terjalin komunikasi dan bisa terpantau oleh dinas terkait tentang aktivitas usahanya teman-teman. Siapa tahu ke depan teman-teman ingin keluar dari 6 kriteria yang tadi, nah teman-teman sudah sering menjalin komunikasi dengan dinas terkait, nah biasanya nanti akan diarahkan solusinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau di awal-awal teman-teman belum memiliki izin usaha atau izin edar sama sekali. Yang teman-teman lakukan harus yaitu berkomunikasi dengan dinas terkait supaya teman-teman mendapat pendampingan. Misal untuk mengejar BPOM ya teman-teman ya, BPOM itu kan butuh persyaratan fasilitas yang harus teman-teman penuhi. Salah satunya adalah dapurnya terpisah dari dapur rumah tangga. Nah, ini salah satu persyaratan yang sering menyulitkan dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM karena kalau memisah dapur kan berarti harus membuat fasilitas tersendiri untuk dapurnya. Nah, itu kan butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, kalau teman-teman terkendala hal-hal yang seperti itu, teman-teman datang ke dinas terkait, konsultasi ke sana, meminta pendampingan sarannya seperti apa. Boleh tidak sementara misal menjalankan usahanya dulu sambil mengumpulkan modal untuk bisa membangun fasilitas dapur yang tersendiri. Kalau mendapat izin, ya teman-teman jalankan saja usahanya. Jadi tidak usah takut ya teman-teman ya. Biasanya kan ada nih, wah nggak mau ngurus izin nanti harus gini-gini, enggak. Teman-teman harus malah mendekat ke dinas terkait supaya mendapat penyuluhan dan pendampingan. Syukur-syukur nanti malah usahanya boleh tetap berjalan dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan tadi. Selain itu, selain 6 kriteria yang tadi, teman-teman syarat labelingnya juga harus sesuai dengan standar yang kemarin disampaikan ya teman-teman ya. Kemarin kan sudah ya di video-video sebelumnya syarat-syarat legalnya untuk sebuah labeling itu seperti apa itu juga harus dicantumkan teman-teman, walaupun produknya teman-teman masuk ke 6 kriteria yang tidak wajib memiliki izin edar. Syarat standar labeling harus tetap diterapkan. Jadi jangan sampai ya teman-teman saya masuk 6 kriteria yang tidak wajib memiliki izin edar gitu ya. Ya udahlah, polosan aja dijual gitu. Jangan teman-teman, tapi syarat labelingnya juga harus diterapkan teman-teman. Supaya apa? Supaya konsumennya tetap mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan produk dan juga identitas produk tersebut. Jadi walaupun masuk 6 kriteria harus tanpa izin edar gitu ya, labeling yang sesuai legal tetap harus diterapkan oleh teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya untuk yang kaitannya perizinan. Jadi silakan teman-teman kalau memang merasa membutuhkan perizinan dan usahanya masuk 6 kategori yang tadi, ingin diluaskan lagi, keluar dari 6 kategori yang tadi, silakan teman-teman urus izin edarnya, entah itu PIRT atau BPOM. Tapi kalau teman-teman mau berada di zona 6 kriteria tadi juga silakan, itu pilihan. Tapi yang jelas syarat untuk labeling legalnya harus terpenuhi. Nah, setelah itu biasanya nih ada nih teman-teman ya, di kemasan sebuah produk itu mencantumkan sebuah khasiat tertentu. Itu boleh enggak ya teman-teman ya? Misal ada nih produk
wedang atau minuman tradisional gitu ya. Terus dalam produknya itu diklaim dapat menyembuhkan penyakit ABCD atau dapat meningkatkan ABCD gitu ya. Itu boleh nggak sih teman-teman sebenarnya? Nah, padahal ini banyak nih yang mempraktekkan di kemasan produk memberikan klaim-klaim tertentu dalam kemasannya atau untuk produknya memberikan sebuah klaim tertentu. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Nah, secara legalnya itu tidak boleh teman-teman. Kalau teman-teman produknya belum diuji secara klinis atau belum ada uji labnya terhadap sebuah kandungan tertentu di produk tersebut. Nah, tapi kan produk yang beredar juga sudah banyak mas, sama juga kok bahan bakunya. Iya, karena produk tersebut mungkin sudah diuji lab, jadi produk tersebut bisa mencantumkan izin edar. Semisal ya teman-teman ya, kita tahu tepung Garut misal ya, tepung Garut itu kan kalau menurut penelitiannya itu dapat menyembuhkan atau mengurangi asam lambung. Terus ada produk A tersebut sudah melakukan uji lab untuk kandungan dari hasil produksinya. Ternyata mengandung zat ini yang memang berkaitan dengan untuk meringankan atau menyembuhkan asam lambung. Itu produk A. Terus teman-teman membuat sebuah produk baru namanya mungkin produk B. Nah, produk B ini bahan bakunya juga sama, mungkin tepung Garut, bahan bakunya sama persis dengan produk A gitu ya. Terus teman-teman sebagai pemilik produk B mencantumkan sebuah klaim di dalam kemasannya atau di media pemasarannya teman-teman. Nah, ini yang tidak boleh, walaupun bahan bakunya sama ya dengan produk A, tapi produk A sudah melalui proses uji klinis atau uji lab. Nah, teman-teman sebagai pemilik produk B belum melalui proses uji klinis. Jadi walaupun bahan bakunya sama, tidak boleh menerapkan klaim yang sama juga kalau produknya belum melakukan uji lab atau uji klinis. Jadi itu ya teman-teman ya, harus dipahami betul juga terkaitannya untuk BPOM PRT termasuk klaim-klaim yang seperti itu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman membuat sebuah klaim-klaim tertentu tetapi produknya belum ada uji lab atau uji klinisnya. Lah ini nanti akan ada konsekuensi legalnya. Teman-teman bisa dimintai pertanggungjawaban kalau bertemu dengan konsumen atau orang-orang yang melihat produknya teman-teman itu yang berpikirnya kritis. Wah, bener nggak ini ya produknya ini bermanfaat seperti ini. Nah, ketika datang terus menanyakan ternyata belum ada uji lab dan lain sebagainya, nah ini teman-teman yang harus dapat pertanggungjawabannya atau konsekuensinya. Jadi diperhatikan teman-teman ya, jangan melakukan klaim produknya teman-teman jika belum memiliki hasil dari uji lab produk tersebut. Biasanya yang sering digerakkan, nah ini tipsnya nih teman-teman ya, yang biasanya dilakukan oleh para pelaku UMKM atau penjual produk yang berjejaring adalah biasanya diklaim informasinya itu, yang diklaimkan itu bukan produknya tetapi bahan bakunya atau kandungan bahan di dalam produk tersebut. Misal produk C itu dibuat menggunakan bahan baku tepung Garut. Nah, terus diklaimkan di kemasannya atau di brosur promosinya adalah tepung Garut mengandung ini. Nah, itu boleh teman-teman, karena yang diklaimkan adalah tepung Garutnya, bukan produk dengan merek C tersebut. Itu bisa, itu biasanya digunakan seperti itu. Jadi kalau kita ya sebagai konsumen misal yang kritis, bisa membaca seperti itu. Oh, ini ternyata mungkin produknya C ini belum punya uji klinis, tapi yang diberikan informasi adalah hasil dari penelitian si Garut atau si tepung Garutnya. Itu boleh-boleh saja karena memang ada penelitiannya dari tepung Garut. Biasanya nanti dicantumkan sumbernya dari mana kayak gitu, penelitian tentang tepung Garutnya. Tapi dari produksi C ini benar-benar mengandung khasiat tersebut atau belum, nah ini belum ada uji klinisnya. Jadi disiasati biasanya dengan cara seperti itu teman-teman. Jadi ya monggo, kalau teman-teman mau menerapkan cara yang seperti itu boleh-boleh saja. Yang jelas kan teman-teman tidak melakukan klaim terhadap produk C tersebut ya sebagai pelaku usahanya, tetapi hanya memberikan informasi kaitannya dengan tepung Garut. Itu boleh. Itu ya teman-teman ya, yang kaitannya dengan izin PIRT dan BPOM dan apa yang teman-teman boleh cantumkan dan tidak cantumkan di dalam kemasannya teman-teman. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman ya, syarat-syarat yang tadi dan juga klaim-klaimnya. Kalau bisa klaim-klaimnya itu memang sudah berdasarkan sebuah uji klinis atau uji lab ya teman-teman ya, supaya tadi tidak ada konsekuensi legal yang harus teman-teman bertanggungjawabkan. Itu ya dari saya teman-teman, sekian dulu, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Salam semangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemas kemis, kemasan menarik, penjualan naik.